Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review di tahun 2025 yang akan mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi Indonesia di sepanjang tahun ini. Dan live streaming kami bisa Anda saksikan langsung di idxchannel.com. Dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya pemirsa, tahun 2024 memang telah berlalu, namun masih meninggalkan ingatan kuat bagi para pelaku usaha, masyarakat maupun pemerintah. Bagaimana kerasnya perjuangan untuk bertahan dari tekanan ekonomi global dan domestik. Dan di tahun 2025 ini, para pegiat ekonomi termasuk dari industri besi dan baja nasional masih menaruh harapan kepada kebijakan pemerintah dalam menjaga roda perekonomian tetap berputar. Tahun 2024 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi geliat perekonomian global dan Indonesia. Konflik geopolitik yang berkepanjangan dan semakin meluas, serta proses pergantian kepemimpinan nasional maupun daerah yang terjadi di tahun 2024 membuat investor dan calon investor memilih wait and see dalam menyikapi dinamika yang terjadi di tahun lalu. Dampaknya pertumbuhan ekonomi nasional pun hanya mampu bertahan di angka 5%. Meski demikian, pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat masih menaruh harapan positif terhadap aktivitas perekonomian nasional melalui beragam bauran kebijakan yang sudah disiapkan pemerintah Prabowo Gibran dalam menyambut tahun 2025. Demikian halnya bagi pelaku industri besi dan baja domestik yang mengharapkan serapan pasar domestik dan global akan kembali meningkat di tahun ini. Kementerian Perindustrian menyatakan, industri besi dan baja Indonesia khususnya produk crude steel telah menempati posisi kelima dunia pada tahun 2023 dengan produksi sebesar 16,85 juta ton atau meningkat hingga 87% dibandingkan tahun 2019. Dan saat ini, kapasitas produksi crude steel nasional berada di angka 21 juta ton dan ditargetkan meningkat menjadi 27 juta ton pada tahun 2029. Sementara itu, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum beberapa waktu lalu memperkirakan proyek IKN sejak tahun 2023 hingga 2024 menyerap produksi besi dan baja domestik sebanyak 330 ribu ton. Sedangkan kebutuhan besi dan baja nasional di tahun 2024 mencapai 1,1 juta ton, di mana proyek IKN menyerap sekitar 30% dari kebutuhan besi dan baja nasional. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, industri besi dan baja menempa optimisme di tahun 2025. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Rizal Taufikur Rahman, Kepala Pusat Riset Makroekonomi dan Keuangan Indef. Ya halo, apa kabar Pak Rizal? Baik, alhamdulillah Mas Pras. Ya, Happy New Year Pak. Selamat tahun baru ya. Ya, selamat tahun baru juga ini. Terima kasih. Menarik kalau kita cermati dengan kondisi saat ini. Nah, sebelum membahas lebih jauh, mungkin kita akan review terlebih dahulu dari Anda ya terkait dengan kinerja ekonomi dan juga industri nasional secara umum di tahun 2024. Apakah sudah sesuai dengan target, sesuai dengan konsensus ekonom begitu Pak? Ya, memang kalau dilihat dari 2024, nampaknya ya pertumbuhan ekonomi tumbuh gitu ya, cukup kuat tamengnya, ya, terutama kontribusi sektor industri manufaktur ya. Kontribusi tetap di atas 19%, meskipun laju pertumbuhan yang sekian kuat gitu ya, apalagi ditopang nih oleh industri baja ini. Tantangan besar ya di pasar global. Nah, tahun 2024 memang memberikan catatan penting, yaitu terkait dengan kontribusi dari indikator makroekonomi. Harapannya investasi gitu ya, itu realisasi di sektor-sektor industri manufaktur yang semakin kuat dan semakin besar kontribusinya. Namun nyatanya para pelaku usaha ya, PMA maupun MDN ini juga masih mendapat tantangan gitu. Nah, kontribusi paling besar lagi-lagi dari consumption. Harapannya di tahun 2025
ya hanya konsumsi yang semakin besar, semakin tinggi kontribusi terhadap ekonomi in the short run, tapi in the long run yang harus diperkuat adalah di realisasi investasi. Saya kira itu sih Mas Pras. Baik, baik. Nah ini kita sudah bergabung juga ini ada Pak Akbar Johan, Chairman Indonesia Iron and Steel Industry Association. Ya, halo Pak Akbar, apa kabar? Baik, Mas Pras, Happy Siap. New Year semuanya. Happy New Year juga, terima kasih. Dan kita akan review, tadi sudah dibahas begitu dari INDEF begitu bagaimana kondisi perekonomian di tahun 2024 lalu. Nah, dari sisi industri, besi dan baja, kalau dari Pak Akbar sendiri seperti apa Pak? Performa, kinerja, dan seperti apa sih kondisinya yang dialami begitu di tahun 2024? Sebelum kita akan membahas lebih jauh, silakan. Ya, makasih Mas Pras. Sebenarnya kalau kita mau jujur, pertumbuhan daripada kebutuhan baja dalam negeri itu sangat signifikan pertumbuhannya di atas pertumbuhan ekonomi kita, yaitu 5,2 sampai 5,3%. Ya, kalau secara volume itu juga sangat signifikan, 17,6 juta ton pada tahun 2023. Dan menjadi 18,5 juta ton pada tahun 2024. Ya, tetapi yang menjadi concern kita kebermanfaatan daripada pertumbuhan suplai baja dalam negeri. Dan rupanya Pak Pras, ini pertumbuhannya tidak dinikmati oleh pengusaha baja nasional dalam negeri. Karena ini memang kaitannya kita tidak bisa lepas daripada global supply chain, ya, di mana serbuan masifnya impor dari China ini sudah tidak bisa dibendung ke seluruh dunia. Ya, kalau kita bisa lihat bahwa ada skema predatory price daripada baja serbuan baja impor China. Dan ancaman ini Pak Pras bukan hanya mengancam baja atau industri baja nasional kita. Tetapi ini juga mengancam seluruh produsen baja negara-negara maju sekalipun, termasuk Korea Selatan, termasuk Jepang, negara-negara Eropa, bahkan USA. Ya, kita pasti tahu bagaimana kebijakan proteksi dalam negeri USA, apalagi terpilihnya Donald Trump ini dengan semboyan American First, dengan menerapkan tambahan biaya masuk yang sebelumnya 25% plus 25%, ada lagi biaya masuk anti dumping bahkan hampir mencapai 200% untuk impor baja dari China. Ya, ini luar biasa, artinya negara superpower seperti China pun sangat mengkhawatirkan importasi yang sangat masif dari China. Nah, apa yang kita bisa ambil daripada pelajaran ini, Pak Pras, yaitu bagaimana kita menyikapi importasi serta proteksi produksi baja dalam negeri. Ini yang harus kita sikapi. Bukan masalah ketidakmampuan atau kurangnya daya saing. Amerika itu kurang apa dia punya teknologi, Korea Selatan dan Jepang. Karena memang saya sampaikan tadi, dengan volume produksi 1 miliar ton bajanya China, ini tentu mencari market tadi Pak Pras. Sedangkan dalam negeri kita yang tadi saya sampaikan, ini tidak lebih daripada di bawah daripada 20 juta ton per tahun kapasitas produksi, tetapi utilisasinya hanya 60%. Ya, ini karena banjirnya masif tadi. Jadi ini yang jauh lebih krusial yang harus kita bicara dengan pemerintah, terutama dalam hal regulasi bagaimana tata niaga impor yang harus kita lakukan di dalam negeri kita, Pak Pras. Baik, nah dengan kondisi tantangan yang tadi di sepanjang 2024 yang dialami oleh para pelaku industri besi dan baja, di mana serbuan produk-produk impor besi dan baja dari China ini memang tidak terbendung dan sepertinya dialami juga oleh sektor ataupun industri lainnya. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Pak Akbar. Pak Rizal, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data terkait dengan nilai importasi dan juga eksportasi dari produk besi dan baja Indonesia di bulan November tahun 2024, data dari BPS. Ya, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Di November 2024 tercatat 2,4 miliar dolar Amerika. Kalau kita lihat kinerjanya untuk eksportasi secara bulanan maupun tahunan ini sama-sama mengalami kenaikan. Per November 2023 naiknya 5,12%, sementara per Oktober 2024 meningkat 6,91%. Dan berikutnya importasi besi dan baja, kita lihat secara bulanan maupun tahunan nampaknya mengalami penurunan. Kalau kita bandingkan November 2024 0,95 miliar dolar Amerika, sementara di November tahun 2023 minus 3,61%. Sementara secara bulanan atau dibandingkan dengan Oktober 2024 minus 8,68%. Dan selanjutnya kita lihat dengan data PMI Manufaktur Indonesia. Ya, tercatat masih mengalami kontraksi atau berada di level 50 ya untuk PMI Manufaktur Indonesia per November 2024. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Akbar Johan, Chairman Indonesia Iron and Steel Industry Association, dan juga ada Pak Rizal Taufik Rohman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef. Baik, Pak Rizal, ini menarik berdasarkan data dan juga informasi serta ya kejadian yang dialami ya, dinamika dari tata niaga besi dan baja begitu di Indonesia. Lantas Indef sendiri melihat bagaimana? Apakah memang ini akan menjadi satu ya tantangan berikutnya yang masih akan berlanjut di tahun 2025? Johan ya, berkaitan dengan bagaimana para pelaku industri sektor baja gitu ya di Indonesia yang ternyata sangat pengaruhi oleh importasi baja itu sendiri, maka tentu ini menjadi tantangan besar. Artinya supply chain selama ini, terus juga saya kira tata niaga dari iron dan crude ini juga menjadi catatan bagi pemerintah di tahun 2025. Pemerintah mesti berani lagi begitu ya, melakukan perlindungan perdagangan luar negeri khususnya di baja ini, jangan sampai sektor baja yang justru sekarang apalagi pemerintah kalau dilihat di APBN itu 400 triliun untuk sektor infrastruktur, pasti butuh baja tuh domestik. Yes. Tentu ini kan harus dibuka ruangnya untuk industri dalam negeri ya, melalui apa ya, tentu saja penerapan kebijakan perlindungan pelaku usaha industri sektor di dalam negeri, misalnya safeguard measure ya, atau juga kebijakan tarik bea masuk seperti dilakukan Amerika. Saya kira bagus juga kalau dicontoh ya, dan pemerintah kalau masuk ke ruang itu saya kira akan senang gitu, akan happy ya industri di dalam negeri. Jangan sampai pengalaman kita industri padat karya dan besar ya, misalnya untuk tekstil katakanlah atau TPT misalnya, itu sampai rontok semua karena memang dagangan luar negerinya tidak diprotek ya, khususnya untuk sektor-sektor padat karya, termasuk juga baja. Baja itu tidak hanya padat modal tapi juga termasuk padat karya gitu. Nah, ini saya kira menjadi catatan penting, termasuk juga perlu ada pengawasan ketat ya terhadap pintu masuk baja impor ini. Jangan sampai pasar domestik kita yang ke depan, apalagi masih ada banyak program strategis nasional pemerintah yang berbasis pada penggunaan industri baja ini, termasuk juga perusahaan-perusahaan BUMN ya, yang memang memproduksi baja juga harus menjadi agen pembangunan yang betul-betul dan bisa berkolaborasi dengan industri atau pelaku industri baja di swasta begitu ya, untuk memperkuat lagi sebagai industri strategis nasional ke depan. Kira itu menjadi penting. Baik, Pak Rizal. Nah, Pak Akbar, dengan kondisi seperti ini sudah disampaikan oleh Pak Rizal, butuh keberanian dari pemerintah. Nah, ini keberanian seperti apa yang diinginkan dari pelaku industri besi dan baja nasional? Kalau memang tadi bagaimana menjaga pangsa pasar domestik begitu dari serbuan produk-produk besi dan baja impor, ini dari sisi yang mana? Kebijakan fiskal kah atau regulasi apa yang diharapkan? Ya, makasih Pak Pras. Saya kira pemerintah sudah mempunyai roadmap sejak terpilihnya Bapak Presiden Prabowo beserta Kabinet Merah Putihnya. Dan kami juga sudah beraudiensi dengan
beberapa menteri, termasuk Menteri Perdagangan Pak Budi Santoso, terus dengan Kementerian Perindustrian, bahkan dengan Kementerian Pertahanan. Oke. Ya, kami sudah sangat banyak engage, dan mudah-mudahan tidak dalam waktu terlalu lama harapan-harapan pengusaha industri baja nasional, terutama mengenai tadi tata niaga importasi produk baja baik hulu maupun hilirnya. Oke. Nah, ini menjadi satu harapan bagi kami, dan kami sangat yakin kalau ditanya keberanian tentu tidak kalah nanti dengan pemerintah di USA. Nah, yang menjadi concern kami adalah tentu adanya sektor-sektor dalam negeri yang pertumbuhannya juga semakin baik, ya. Tetapi tadi keberkahan atau kemanfaatannya bagi industri baja nasional ini yang masih kurang, sehingga tata niaga impor tadi biaya masuk ataupun trade remedies, ya, dan juga ada safeguard ini bisa segera diperkuat lagi, tentu tanpa menghilangkan semangat kerjasama bilateral, ya, tetapi nanti akan bisa kita eksplor asas kemanfaatannya bagi ekonomi nasional seperti apa, karena dampak daripada pembangunan industri baja ini, di industri baja ekosistemnya adalah bisa menyerap 10 juta tenaga kerja, dan juga investasinya ini menginvestasikan $1 pada industri baja ini akan mengakibatkan dari ekosistem supply chain-nya bisa menghasilkan bahkan $35 plus pendapatan pajak, PNBP, dan lain sebagainya. Rasanya Pak Pras ini harus secara terintegrasi perlindungan bagi industri baja nasional, Pak Pras. Baik, tapi kalau dilihat dari serapan produk besi dan baja lokal begitu ya dari produsen-produsen nasional sendiri bagaimana? Karena kita tahu fokus dari pembangunan infrastruktur dari pemerintahan sebelumnya pada masa transisi di tahun 2024 sampai dengan 2025 pun masih cukup tinggi begitu. Berarti serapannya akan cukup kuat. Kemudian apakah tadi lebih kepada karena persaingan masuknya dari produk-produk besi dan baja impor tadi, Pak Akbar? Ya, betul sekali Pak Pras, karena kemampuan daripada tadi utilisasi pabrik yang ada di domestik kita, kami punya anggota sekitar 196 perusahaan pabrik yang ada di bawah naungan Asosiasi Baja Nasional. Tetapi produktivitas atau utilisasi pabriknya itu rata-rata 60-65%. Karena industri fabrikasinya pun yang banyak dibutuhkan oleh infrastruktur, properti, transportasi, dan pergudangan, ini tidak bisa bersaing dengan harga predatory price tadi. Karena memang tidak apple to apple mereka untuk bisa compete dengan produksi nasional kita, Pak Pras. Itu kejadiannya sebenarnya. Dan sekali lagi bahwa ini bukan hanya ancaman bagi industri baja nasional, tetapi juga bagi negara-negara maju lainnya. Berarti memang masih bicara pendistribusian atau logistiknya sendiri pun ya masih menjadi kendala kalau kita bicara mengenai sektor besi dan baja untuk penyebarannya mungkin dari Sabang sampai Merauke. Kita akan bahas lebih jauh lagi nanti di segmen berikutnya. Pak Akbar, Pak Rizal, kita akan jeda kembali sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market TV dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rizal Taufik Rohman dari Indef, kemudian juga Bapak Akbar Jolan dari IISIA. Baik, Pak Rizal, kalau kita cermati dengan beberapa lagi-lagi bicara mengenai data kondisi real yang dialami oleh teman-teman pelaku industri besi dan baja nasional, begitu bagaimana mereka cukup jengah juga dengan banyaknya begitu importasi besi dan baja dari luar negeri. Tapi Anda melihat kalau bicara mengenai keberanian, apakah suatu keniscayaan juga kita bisa menerapkan kebijakan yang sama seperti negeri paman Sam begitu Amerika Serikat terkait dengan proteksionisme yang mereka usung begitu untuk besi dan baja Indonesia, Pak Rizal? Ya, saya kira pemerintah harus berani mengambil keputusan menaikkan PPN 12.
saya harus berani gitu ya. Termasuk juga di kebijakan-kebijakan perdagangan internasional. Oke. Ini penting gitu ya. Apalagi ini memproteksi industri dalam negeri. Dan itu ini adalah industri strategis nasional. Industri strategis nasional. Apalagi pemerintah ya tahun 2002 ini adalah tahun 2004 ekonomi yang dan persen nanti itu bisa tercapai atau enggak. 2025 ini sebenarnya titik awalnya. Untuk itu pemerintah harus berani mengambil satu keputusan dan juga kebijakan strategis ya, terutama di sektor-sektor industri manufaktur yang strategis. Karena kalau ingin mendorong ya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, ya industri manufaktur ini harus didorong karena memberikan nilai tambah yang besar. Tadi disampaikan $1 itu bisa 30 kali lipatnya gitu nilai tambahnya. Ditambah dengan industri-industri pengolahan yang lain, tidak hanya basis pada tambang gitu ya misalnya, atau juga ada industri basis agriculture. Saya kira pemerintah ini ada momen yang tepat bagi pemerintah. Karena tahun 2025 ini tahunnya pemerintah baru. Kalau 2024 kan masih cuma 1 triliun aja pemerintah baru ya. Tapi 2025 itu adalah hasil dari kebijakan pemerintah baru yang notabene harus betul-betul melindungi ya, tumbuhan, kinerja serta kemajuan dari industri-industri strategis nasional. Jangan sampai kita seperti industri-industri strategis yang lain ya di luar dari industri tambang ya, olahan gitu. Seperti tadi tekstil, TPS dan lain-lain. Sekarang justru menjadi industri bulan-bulanan ya yang sulit juga untuk dipertahankan gitu. Oke. Nah Pak Akbar, lantas kalau kita bicara mengenai keberpihakan pemerintah terhadap industri baja yang merupakan mother of industries ya kalau kita cermati dan memiliki banyak multiplier yang luas terhadap industri dasar dan turunan lainnya begitu. Anda melihat seperti apa begitu? Apakah 2025 ini akan ada proses perbaikan, kemudian bagaimana upaya strategi dari pelaku industrinya sendiri untuk bisa meningkatkan utilisasi yang tadi sekitar 60 sampai dengan 65% di tahun 2025 Pak Akbar? Ya, Pak Pras, kita di 2025 ini tentu sangat optimis. Ya, kenapa kami sangat optimis? Pada saat kami berkunjung ke beberapa kementerian, sudah ada komitmen-komitmen yang kuat dan konkret untuk bisa merealisasikan harapan-harapan dari para pengusaha industri baja, Pak Pras. Ya, karena kami juga memberikan satu ilustrasi dengan data tadi Pak Pras nanya kenapa atau mengapa importasi baja di tahun 2024 terjadi penurunan yang cukup signifikan, yaitu kurang lebih 6,68% atau kalau secara tahunan 3,61%. Nah, ini perlu kita berikan penjelasan bahwa ini sebagai bukti harganya atau value-nya daripada volume baja itu harganya sudah turun. Ya, tetapi jujur secara volume dia meningkat tadi, ya meningkat 5,2 sampai 5,3% volume importasinya. Jadi data ini berangkat daripada predatory price. Nah, ini yang harus diluruskan ya. Jadi bukan berarti kita sudah berhasil untuk bisa melakukan proteksi karena secara volume jumlah itu tumbuh 5,1 sampai 5,3% volume impor baja yang masuk di negara kita. Begitu Pak Pras. Nah, kalau kita bicara mengenai predatory pricing seperti yang Anda sampaikan begitu, apakah ini masih bisa diatasi? Mengingat itu kan kebijakan negara produsennya seperti China lah kalau kita lihat begitu banjirnya juga produk-produk mereka ke Indonesia. Oh iya, dengan bercontoh kepada negara-negara maju bahkan negara ASEAN. Ya tadi saya sudah sebutkan negara Asia lainnya Korsel lebih duluan sudah 2-3 tahun lalu, Jepang, dan sekarang menyusul bahkan negara Vietnam dan juga Thailand. Ini juga akan memberikan satu proteksi dari strategi
trade remedies, safeguard maupun biaya masuk anti dumping. Ini menjadi satu upaya-upaya yang terakhir untuk bisa memajukan utilisasi industri baja nasional di masing-masing negara, Pak Pras. Jadi rasanya ini kita tidak perlu ragu-ragu lagi. Tadi disampaikan sama Pak Rizal, kalau kita berani menaikkan tadi PPN 12%, karena itu akan berdampak multiplier efek juga. Kenapa? Dengan hanya kebijakan juga, pemerintah seharusnya bisa sesegera mungkin di awal tahun ini sebagai kado ulang tahun bagi seluruh industrialis di negara kita yang tercinta, Pak Pras. Baik, nah lantas target produksi, target penjualan sendiri di tahun 2025 ini ada peningkatan tidak Pak Akbar? Kalau melihat tadi upaya-upaya dan harapan-harapan terkait dengan kebijakan, kemudian sudah melakukan sowan ataupun juga diskusi ke sejumlah kementerian nih Pak Akbar. Ya tentunya ini tidak lepas daripada supply and demand. Ya, pemerintah baru sudah menargetkan ada program-program yang bisa menstimulus ekonomi. Salah satunya adalah program pembangunan 3 juta rumah setahun. Rasanya teman-teman sangat berbahagia ya, dan akan menggenjot produksi downstreamnya untuk bisa berpartisipasi secara masif bagi rencana pembangunan 3 juta rumah tadi. Belum lagi pembangunan lainnya. Karena di industri transportasi dan pergudangan ini juga tinggi pertumbuhannya, tertinggi di antara beberapa sektor itu di atas daripada 7-8%, sehingga juga otomatis membutuhkan baja dan turunannya bahkan sampai ke downstream. Begitu Pak Pras. Baik, berarti masih tetap ada optimisme baru, belum lagi nanti pembangunan dari IKN, bagaimana proses pembangunan infrastruktur juga masih terus berlanjut. Jadi peluangnya juga masih tetap terbuka nih untuk pembangunan industri besi dan baja yang tentunya perlu ada proteksi juga yang diberikan oleh pemerintah dari serbuan produk-produk impor tadi. Baik, saya sekali waktu terbatas ini Pak Akbar. Terima kasih banyak atas waktu, update dan juga sharing yang sudah diberikan. Pak Rizal, terima kasih juga atas sharing dan juga analisis yang diberikan begitu ya kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih.